Sebagai informasi sekalian, kemarin malam, ya tadi malam ya, kami bersama dengan para komentor melakukan Zoom meeting juga. Persis kita mulai juga jam 19.45 karena sekarang isaknya kan mundur, jadi kita menyesuaikan dengan waktu sholat, terutama waktu saya ya. Kalau menyesuaikan dengan waktu di Aceh ya repot kita nanti terlalu malam. Dan sampai selesai jam 10 malam. Ya tadi malam eh, seru sekali teman-teman sekalian, dan mempunyai keinginan kuat untuk bisa sukses, bisa break SP dan juga bisa mensukseskan Bapak sekalian di jaringan masing-masing. Bapak sekalian, pada malam hari ini nanti saya akan menyampaikan tentang bahwa MB ini adalah merupakan bisnis sikap, ya itu seperti apa penjelasannya dan sebagainya. Nanti kita akan ada sayembara di mana nanti Bapak sekalian sebagai pemenangnya nanti akan saya kirim pulsa 250.000. Memang ini nggak ada apa-apanya, tapi sebagai penghargaan saya kepada teman-teman yang telah mencurahkan pikirannya untuk apa namanya, untuk kemajuan kita bersama. Karena apa yang Bapak sekalian nanti lakukan itu adalah untuk semua, ya untuk semua ABO yang lain, bukan hanya untuk Bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Bapak sekalian, pada malam hari ini ada yang spesial. Saya mengundang seorang tamu yang banyak membantu Bapak sekalian di dalam mengembangkan bisnis, terutama yang melalui eh, WhatsApp, yaitu Pak Heru Setia dari Surabaya. Beliau nanti akan berbagi kepada Bapak sekalian terkait dengan apa namanya, bagaimana beliau mengelola ABO yang baru, ya, bagaimana ABO yang baru itu mereka bisa aktif, ya, menjalankan 3 langkah sukses dibaca, dan nanti kita juga persilahkan kepada sekalian untuk tanya kepada beliau, ya, apa yang beliau lakukan kok bisa melebihi daripada, sebenarnya melebihi daripada saya. Kalau di dalam hal belanja, ya di dalam hal belanja itu, kalau hukum Pareto 20% dari jumlah jaringan kita itu adalah sudah the best, yang terbaik. Ya, jadi 20%, misalnya kalau kita mempunyai 100 ABO kemudian yang belanja 20, itu adalah sesuatu yang sudah luar biasa. Tapi Pak Heru ini insya Allah melebihi daripada 20%. Bapak sekalian, mari kita dengarkan bersama, dan nanti biar teman-teman yang hadir belakangan bisa melihat melalui YouTube-nya, ya. Saya persilahkan kepada Pak Heru yang telah bersedia eh, memenuhi undangan saya untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Saya persilahkan Pak Heru. Oke, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya, ini mungkin belum pantas saya sharing-sharing kayak gini. Mungkin lebih banyak senior-senior ya yang sudah banyak pengalaman. Cuma saya diminta dari Pak Sam untuk menjelaskan, menginfokan yang saya alamin. Ya, saya mencoba untuk berbagi ilmu yang saya alami saat ini, dari yang belum dapat apa-apa sampai dapat apa-apa. Oke, sebelumnya udah kenal saya semua nggih? Ada yang belum kenal? Sampun Pak Heru. Tuh, udah kenal ya. Lebih lebih Saya terkenal yang sampun, daripada nggak tahu yang saya. lain Pak. Kalau sudah kenal nggak usah perkenalan gitu.
eh, sebelum saya berbagi, saya langsung to the point aja ya. Saya belum berbagi sharing-sharing. To the point untuk saat ini, eh, bagi teman-teman yang sudah beli tiket Sigde siapa ya? Seperti ini. Yang sudah early bird apa yang belum juga nggak masalah. Yang penting sudah. Sudah, terus. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya semangat ya. Oke, coba yang sudah silahkan chat. Sudah, Pak Heru. Dari 36 ini nanti ada tahuan yang yang belum. Moga silahkan chat yang sudah. Tulis dua dua dua. Ya, dua-dua gitu. Tulis dua-dua gitu. Mana sih? Malah hilang. Baru ini tulisi dua-dua aja ya, jangan jangan sudah. Dua-dua. Mana sih minusnya? Dua-dua ketik dua-dua aja di chat ya, Pak. Dua. Aku tak paham. Ya. Besok berangkatnya pagi jam 8 ya. Kalau jadi salah. Oh, enggak. Ngetiknya di mana? No. Oke, kelihatannya cukup ya. Ini setelah saya hitung-hitung kurang lebihnya sekitar 70% ya. 60 sampai 70% ini ya. Yang sudah beli tiket D. Oke. Jadi dengan jenengan sudah membeli tiket D, berarti jenengan sudah ada kepastian jenengan untuk selalu nyetrum di Debaca. Berarti jenengan sudah membuat keputusan bahwa jenengan itu membuat keputusan harus sukses di Debaca. Gitu ya. Jadi dengan membeli tiket Tiket apa? Pokoknya semua tiket tanda ke apa sih? Dua wis. Berisik. di mood dulu Pak Sam, coba di mood semua dulu ya. Depan sini ya. Luwes nu. Kurang pas, nggih, jenengan langsung disanggah aja. Kalau seandainya sudah pas, guys, jenengan tambahi. Oke, oke, saya untuk sharing sebagai upline ya, sebagai upline saya mengajak Abu mulai dari yang tidak tahu apa-apa, terus saya mengajarin sampai abu-abu mahir, sampai mereka mau belanja, sampai mereka juga mengundang, gitu loh. Bahkan saya lepas sendiri, cuma saya mantau, gitu.
Dan sebelumnya eh, untuk abu-abu yang jenengan sudah dapatkan itu sebaiknya jenengan openi, nggih. Jenengan openi dan jenengan harus mempunyai tanggung jawab ke abu-abu jenengan. Ini saya cerita sebagai upline ya. Ini juga cerita sebagai upline. Jadi untuk abu-abu jenengan niku mau frontline atau downline itu jenengan gimana caranya mereka selalu pengen tahu tentang bisnis ini gitu loh. Jadi mereka pengen tahu itu dalam arti apa? Jenengan tanya ke abu-abunya itu mereka sudah sampai di mana sih gitu loh. Mereka sudah bisa apa? Ya. Terus apa yang mereka lakukan eh, sesudah mengikuti materi-materi yang disampaikan dari Pak Sam gitu loh. Ini di unmute bisa nggak Pak? Di mute lagi Pak. Ini nggak bisa konsen saya. Nggak, Suaranya masuk lagi ya? nggak bisa karena kalau saya unmute itu punyanya Pak Heru juga mati. Oh gitu ya. Masalahnya nggak bisa jadikan host itu. Suaranya masuk sini saya bingung baru ngomong itu. Tolong Bapak sekalian yang suaranya masih berbunyi ya, tolong dimatikan. Ya. Bagus, udah Pak Sam, dimatiin. maaf, mungkin di unmute semua, kemudian khusus Pak Heru dibuka lagi, Pak. Nggak Barangkali bisa, Pak. seperti itu, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini Udah dari pesertanya aja masing-masing. Mute secara pribadi saja, Pak. Mute secara pribadi per orang. Ini tak coba ya, mute semua. Nah, ini sudah. Nah ini sudah ini bisa ini. Sudah. Oke. Oke, saya teruskan lagi. Tadi sampai materi-materi tadi ya. Oke. Eh, terus dari program-program dari Pak Sam itu seperti kayak Pro Bronze. Nah, untuk abu-abu itu jenengan gimana caranya untuk abu-abu diikutkan Pro Bronze gitu loh. Entah gimana caranya. Gimana caranya jenengan sebelumnya kasih pandangan dulu. Kalau ikut Pro Bronze itu gini gini gini, kalau nggak ikut Pro Bronze itu gini 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 gitu kan. Jadi mereka paham gitu loh. Mereka yang diarahkan ke Pobron, mereka paham apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Dan jenengan harus bisa menerangkan ya. Jadi jenengan sebagai kasarannya nanti dari sebagai upline itu jenengan juga harus mempunyai ilmu gitu loh. Jadi jenengan kalau sudah merasa mempunyai abu, jenengan juga harus mempunyai ilmu itu untuk bisa mengajarin downline apa frontline-nya itu gitu loh. Jadi apapun yang jenengan mereka katakan, mereka pasti percaya gitu loh. Karena apa? Ilmunya di sini cuma apa? Ilmu duplikasi gitu loh. Apa yang jenengan belajar dari mentor terus saya men-sharekan ya mereka akan percaya gitu loh. Jenengan bilang A, mereka pasti juga ikut A. Jenengan bilang B, mereka juga ikut bilang B. Terus juga dari beberapa pengalaman dari teman-teman ya, dari mohon maaf, ini saya dari mungkin yang dari sudah mendapatkan peringkat, terus kemarin saya sikde itu saya sharing-sharing sama teman-teman itu, jadi face to face, mereka juga paham apa ya saya cerita, terus mereka juga menanggapi juga enak gitu loh. Jadi beberapa teman-teman itu saya tanya, Mas, ini gimana? Ini kok nggak naik panggung gitu loh. Waduh, kayak nanggung gimana gitu loh. Saya aja udah pada rontok semua gitu loh. Loh, rontoknya apa gitu loh. Saya tanyain sampai A, B, C, D, oh ternyata di sini gitu loh.
Terus saya tanya juga ke mbak-mbaknya juga gitu loh. Saya tanya, semua rata-rata kebanyakan rontok. Nah, saya waktu itu saya menanyakan, itu nggak ada nama yang peringkatnya naik gitu loh. Kenapa gitu loh. Nah, kalau seandainya ini rontok, otomatis saya juga rontok gitu loh. Tapi kenapa kok saya kok naik gitu loh. Dari yang belum dapat apa-apa, tapi saya di sini kok dapat peringkat gitu loh. Oh, berarti di sini harus kita gali di mana sih? Kekurangannya itu di mana gitu loh. Yang harus diperbaiki itu apanya? Kalau mungkin dari sistemnya yang dari Pak Sam materi-materi itu udah cukup lah gitu loh. Udah cukup bagi saya juga mungkin bagi saya sudah terlalu berlebih gitu loh. Karena juga saya kalau membaca itu juga kalau semakin kebanyakan membaca kebanyakan blank gitu loh. Tapi saya mencoba itu untuk mendapatkan ilmu itu lebih tapi pelan-pelan gitu loh. Nah, setelah saya sharing-sharing sama teman-teman, ternyata eh, ada beberapa teman juga yang saya sharing itu banyak abu-abu yang rontok ternyata tidak diopenin gitu loh. Terus saya pikir, loh sekarang lo kita tuh tiap hari pemanasan tok ngundang terus saya banyak abu wah, seneng gitu kan. Wah sekarang dapat abu berapa? Satu, besok apa? Dua, tiga dan empat, lima dan seterusnya. Tapi sudah itu mereka masuk di dalam grup bimbingan Kompas, mereka sudah dilepas gitu loh. Mereka dilepas nggak diapa-apain gitu loh. Terus sudah dilepas nggak diapa-apain. Cuma ini maksudnya saya yang saya cerita nih bukan nggak semuanya ya. Cuma saya dapatnya insight-nya di situ. Terus saya tanya, apakah mereka belanja? Waduh, ini Mas, ada yang belanja sih, cuma satu, dua, habis itu tiga, empat, dan terusnya itu wes loss. Lossnya kenapa? Nggak bisa mengembangkan jaringan gitu loh. Karena apa? Ya sering keblokir lah. Oh, nggak punya ilmu tentang WhatsApp lah. Mereka belanja mau gitu loh. Tapi untuk pengembangan jaringan mereka tidak bisa. Lah setelah saya berpikir, oh berarti rata-rata mereka rontoknya karena tidak bisa mengembangkan jaringan dan mereka pengennya cepet dan dapat bonus gitu kan. Ya oke lah, saya juga seperti kayak gitu dulu ya. Sama teman-teman juga kalau saya sering sama Zoom di bawah jaringan saya juga kayak gitu. Ayo juga pengen cepet gitu loh. Tapi saya juga sadar ya, oh ternyata nggak bisa. Memang ini adalah proses gitu loh. Apa yang kita inginkan itu tidak apa ya, langsung terkabulkan gitu loh. Disinilah kita menjalani pendidikan tuh di sini. Kalau di militer itu menjalani pendidikan tuh di sini. Jadi kita memang benar-benar ditempa, ya, ditenta sedemikian rupa, akhirnya jenengan menjadi suatu eh, orang pebisnis yang unggul di bisnis Amway ini. Gitu loh. Kalau pengalaman saya dulu itu sebelum saya menjadi seorang prajurit itu saya harus mau dipukulin, mau dimasukin di got, mau dimakan nasi komando, itu udah biasa bagi saya. Tapi bagi orang yang melihat, "Wah, kok medeni ngono rek?" Nah, karena apa? Mereka tidak pernah melihat. Ya seperti kayak gini juga. Seperti kayak gini juga. Jadi orang itu kalau melihat orang, wah bisnisnya susah itu, ya kan? Itu mahal itu barang Amway. Kenapa? Mereka tidak ngalamin, gitu loh. Tapi kalau mereka mengalamin, kalau mereka mempunyai, saya harus sukses di Amway, pasti mereka akan eh, membuat pola gimana caranya kita harus sukses, gitu loh. Gimana kita harus sukses, benar-benar sukses menggunakan segala cara. Dan jangan berpikir untuk kita berpikiran mundur gitu loh. Berpikiran lepas. Wah, ini susah ini. Lah sudah. Kalau orang berpikiran susah, terus pikiran, wah ini kok gimana ya, kok nggak bisa-bisa ya. Nah, akhirnya jenengan di pikiran ini pasti akan selalu berpikirannya tuh mundur,
mundur, mundur, mundur. Akhirnya muntaber. Nah, selama itu memang ada pikiran seperti kayak gitu bagi saya. Tapi saya mencoba untuk tidak mundur, gitu loh. Karena saya apa? Mempunyai impian, gitu loh. Nah, impian itu yang akan membuat kita tuh kuat. Nah, terus kenapa sih dari teman-teman itu juga banyak sih yang sudah join, join terus tiba-tiba tanpa kabar muntaber. Karena yaitu upline-nya kurang memotivasi mereka, gitu loh. Kurang ngasih ilmu. Walaupun jenengan sudah menjadi kasarnya gini, jenengan sudah bukan upline ya, mungkin di atasnya freelance itu apa lagi ya? Upline dan upline-nya gitu loh. Jenengan sudah mempunyai kedalaman 3, 4 atau 5, itu jenengan harus tahu. Jenengan harus tahu gitu loh. Ini kenapa ini yang kedalaman 5 saya ini kok stagnan gitu loh. Kok ini nggak tambah-tambah, ada apa? Japri. Nah, habis itu nanti jenengan konsultasi lagi. Ini kenapa? Gitu loh. Ada apa masalah? Ada masalah tak gitu loh. Terus gini juga. Kalau seandainya dari abu-abu itu sudah mau belanja, pasti mereka sudah ada kemajuan 50% gitu loh. Berarti dari segi finansial mereka tidak ada masalah. Iya kan? Itu kalau menurut saya. Terus habis mereka belanja, mereka belanja, mereka belanja. Terus tiba-tiba kok nggak mengerjakan belanja itu, ada apa? Oh, berarti di sini ada suatu masalah. Nah, di saat seperti kayak gitu itu udah mulai tanda-tanda mau kritis. Itu jenengan dari atas sebagai upline-nya, apa leader, jenengan harus tanggap. Zep, ada apa ini gitu loh. Gali terus gitu loh. Jadi gali terus. Jadi untuk kita menggali itu pun banyak banyak cara-caranya. Jadi kalau kemarin-kemarin saya juga sharing dari teman-teman juga itu banyak cuma jabrian aja gitu loh. Japri, 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 japri. Tapi tidak tahu jenengan sama orang itu tuh kayak apa sih gitu loh. Maksudnya tuh face to face gitu loh. Minimal jenengan video call lah. Kalau jenengan pernah video call sekalipun ya, minimal 1 kali lah jenengan, dan jadi kedepannya itu nanti akan enak. Kalau kita cuma jabrian aja, kita nggak pernah kontak face to face, itu saya kira juga nggak greget ya. Itu kalau bagi saya gitu. Tapi saya kemarin-kemarin itu menemukan metode. Itu cuma apa? Cuma kita zoom. Zoom aja. Nah, zoom itu dibuat kita intens. Intens terus. Di saat jenengan punya abu baru, ayo zoom terus. Nah, ada abu baru, zoom terus. Kalau seandainya mereka tidak perhatikan seperti kayak gitu, mereka nggak ikut gitu loh. Cuma mereka membaca, membaca dan membaca. Nah, ini juga saya kembalikan seperti saya. Saya tuh sekali membaca itu nggak langsung nyantol saya tuh. Nah, saya kembalikan juga sama teman-teman juga. Ini saya juga yakin dari teman-teman itu sekali membaca mereka tidak paham. Pahamnya itu apa? Mereka minta diomongin. Maksudnya apa ya? Face to face gini loh. Nah, kemarin sudah melakukan ini belum? Nah, coba kalau belum sama lihat ininya. Kita atur lagi. Kita tata lagi. Oh iya, ini kemarin saya dapatnya seperti kayak gini, saya belum paham di sini ya. Sekarang kan baca, oh iya, saya baru paham. Nah, itu seperti saya, gitu loh. Jadi itu saya tuh membaca itu sekali itu nggak langsung paham, tes 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 gitu nggak bisa saya. Dan sebenarnya juga dapat materi kayak gini nggak langsung saya baca. Nah, mungkin lusa atau ya itulah kita harus memahami tipe-tipe dari teman-teman itu, dari abu-abu itu gitu loh. Jadi gimana caranya mereka semangat, itu mereka untuk belanja, untuk mereka mengundang, itu gimana caranya gitu loh. Ya itu jenengan harus mengisi dulu. Otak jenengan di sini harus diisi dulu berbagai variasi. Kalau dari Pak Sam ini kan jaringannya kan di masalah perwasapan. Nah, di perwasapan itu algoritmanya juga sering berubah. Jadi jenengan kalau mengikuti pola-pola lama, ya jenengan nggak bisa mengundang gitu loh. Harus upgrade.
Upgrade itu apa? Yaitu jenengan saya membuatkan grup pemanasan. Nah, itu di situ saya menge-share. Tapi juga dari situ juga ada beberapa teman yang menemukan pola yang kemarin kayak Pak siapa ya? Pak Aziz ya. Aziz. Nah, ya, saya menemukan pola itu bagi teman-teman dicoba ternyata berhasil gitu loh. Berhasil. Tapi kalau saya meng-share pola yang terbaru ini kan untuk global ya, untuk globalnya. Nah, ternyata dari teman-teman itu juga ada menemukan pola-pola sendiri. Lah, hal-hal seperti kayak gitu, ayo mari kita sharingkan gitu loh, biar teman-teman juga punya ilmu upgrade terus gitu loh. Jadi kalau teman-temannya dapat ilmu itu, saya yakin teman-temannya di bawahnya kita, abu-abu kita yang sudah jalan, yang sudah belanja, mereka akan paham gitu loh. Nggak akan mudah untuk terblokir gitu loh. Lah kalau sekarang tiap hari keblokir, besok keblokir, lusa keblokir, adanya cuma pemblokiran toh. Lah padahal Abo itu punya potensi, mereka mau belanja gitu loh. Mereka mau mengembangkan, tapi karena blokiran ini nggak ketemu-temu, ya harusnya kita mencarikan solusi gitu loh. Solusinya jangan jenengan cuma kasarannya mencari sendiri gitu loh. Karena apa? Ya jangan cuma nggak pernah mengulik, mencari sendiri dengan pola lama nggak bisa digabung. Nah, cari pola yang update. Ah, yang aslinya update siapa? Ya mungkin contohnya seperti saya gitu loh. Sharingan ke saya, nah, Mas, ini punya saya ini gimana? Oh ya hari ini kayak kemarin yang terbaru itu nggak bisa ngirim link. Nah, itu kan terbaru. Lah itu kalau seandainya jenengan tetap ngirim link terus, saya yakin loh, jenengan juga akan rontok gitu loh. Karena juga kita nggak tahu link ini nggak bisa sampai kapan. Bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu bahkan mungkin selamanya. Jadi di sini kita harus benar-benar mau belajar gimana caranya kita tuh abu-abu kita tuh biar kuat. Nah kalau saya mungkin akhir-akhir ini saya nge-share video-video itu ya. Kira-kira ada yang tertarik nggak yang video-video itu? Bagus nggak? Bagus Mas Heru. Ya. Nah, itu juga saya mencoba memberi semangat jenengan itu dengan video-video itu. Karena apa? Saya nggak bisa membuat seperti itu, tapi saya mempunyai ide atau keahlian itu untuk nge-share kita coba dari YouTube. Nah, kita share ke sana. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah mulai yang geleot kanan kiri, akhirnya dengan share itu, iya, Lek, ini tambah lagi semangat lagi. Nah, gitu. Intinya kalau saya sih saat ini jangan biarkan abu-abu jenengan itu belajar sendiri. Jangan biarkan mereka tuh mencari-cari sendiri. Kasih ilmu terus dari jenengan. Nah, kasih ilmu itu jangan cuma per WhatsAppan, apa chattingan gitu loh. Tapi kasih ilmu jenengan juga mempunyai kelompok sendiri ya, grup sendiri, sampean Zoom sendiri atau mungkin video call apa WhatsApp bareng-bareng itu lebih kena gitu loh. Saya main tanya dari teman-teman itu mereka kekurangannya di mana. Jadi jenengan sebagai leader itu cukup memberi fasilitas itu aja, mungkin Zoom-nya, nah, biar nanti dari teman-teman itu biar mereka menjawab. Dan nanti kalau seandainya dari teman-teman itu nggak bisa menjawab, baru ngasih tambahan lagi. Oh ini sebenarnya seperti kayak gini, gitu. Jadi eh, jenengan harus memberikan ruang gitu loh. Kasih ruang mereka itu untuk tanya jawab, untuk saling berdiskusi gitu loh. Karena juga gini, di dalam abu-abu kadang-kadang itu saya juga nggak cocok kasarnya. Oh, saya nggak cocok sama leadernya ini. Oh, saya cocoknya sama A di dalam grup kecil kita gitu. Oh, sama ini. Nah, mereka saling diskusi, nggak masalah gitu loh. Nah, nanti kalau seandainya kita nggak, makanya kan kita nggak tahu ya cocok seseorang itu di mananya kita nggak tahu. Mungkin dari segi bahasanya atau mungkin dari segi WhatsApp-nya atau gimana kita nggak tahu. Tapi biarkan mereka berkembang, tapi tetap di pantauan dari kita.
Nah, buatkan grup-grup kecil. Grup-grup kecil itu kalau dari Pak Sam ini kan Pak Sam sendiri ada, terus komentor ada, terus future leader ada, terus anu sendiri ada. Nah, dari itu silahkan mereka berdiskusi, tanya jawab. Yang dibutuhkan mereka itu apa? Tanya jawab langsung, tanya jawab langsung. Jadi sekarang saya nggak punya apa? Ada pertanyaan A. Nah, kadang-kadang dari abu-abu bawah itu dia punya pertanyaan tapi saya mau tanya ke atas. Itu kadang-kadang diem apa dipendam gitu loh. Karena apa? Dari upline-nya itu kurang fair gitu loh, kurang apa ya? eh Memasyarakat gitu loh. Nah, dengan seperti kayak gitu itu ada nanti jadi suatu penyakit gitu loh. Nah, itu jadi penyakit, penyakit, penyakit akhirnya menjadi besar. Karena pertanyaan kecil belum terjawab, masalah kecil aja belum terjawab. Contohnya gini, ada beberapa yang kemarin saya itu eh, abu-abu saya itu. Jadi mereka mendaftarkan WhatsApp aja lo tidak bisa, gitu loh. Daftar registrasi WhatsApp itu nggak bisa. Saya tanyakan, lo dapat WhatsApp dulu mana? Oh ini anak saya yang kemarin daftarin. Hal sekecil itu aja, hal sekecil itu aja, mereka aja nggak bisa. Tapi karena saya udah eh, sering nge-zoom, terus saya sering ya berbagi, akhirnya mereka tanya sama saya, Mas ini aku mau daftar apa WhatsApp gimana ya? Ngono. Batin saya nih, waduh WhatsApp aja nggak bisa, nanti kedepannya gimana gitu. Tapi saya bukan bukan berpikir ke sana gitu loh. Oh berarti memang dari sekian ini memang dari Abu itu banyak masalah-masalah yang seharusnya mereka tahu tapi tidak tahu yang saya juga menjawab gitu loh. Nah karena saya juga kalau ngurusi hal-hal itu pusing ya, kasarnya menyita waktu. Ya sudah kita carikan di YouTube aja. Kita carikan YouTube, jebret terus kita kirimkan mereka. Jadi, sudah selesai. Nah, dengan seperti kayak gitu loh, akhirnya apa? Bulan depannya mereka mau belanja. Serius, belanja gitu loh. Akhirnya dengan itu kan kecil gitu loh. Kecil sekali perhatiannya, tapi dari situ merasa itu saya sebagai abu, saya sebagai pemain baru di sini diperhatikan gitu loh. Terus juga dari teman-teman kemarin juga ada. Dia sudah menjalankan bisnis banyak. Mungkin dari MLM juga banyak. Terus akhirnya mereka join di Amway ini. Ketarik sama saya gitu loh. Dari situ mereka, dari situ saya japri. Akhirnya dengan lebih intens lagi, mereka juga mau belanja gitu loh. Nah, kalau udah mau belanja berarti ini untuk kedepannya saya yakin dia akan lebih mudah untuk sukses daripada yang mereka tidak mau belanja gitu loh. Ada yang tidak mau belanja itu repot. Karena apa? Bisnis ini kan bisnis gitu loh. Kalau cuma mereka join aja, terus mereka nggak ngapain, ngundang juga enggak, belanja juga enggak, gitu kan. Dia Zoom juga pun nggak pernah ikut. Ya sudah, saya yakin dia akan muntaber, gitu loh. Jadi aslinya itu di sini tuh di bisnis ini itu cuma butuhnya itu apa? Yang sudah merasa upline, jenengan memberikan ruang mereka untuk tanya jawab, gitu loh. Lebih enaknya sih bisa langsung telepon atau video call atau Zoom daripada jenengan jabrian gitu loh. Daripada jabrian. Terus juga jenengan harus tahu karakternya dari teman-teman itu. Oh ini bapak ini pekerjaannya apa? Terus sebagai ini diajak bisnis ini kelihatannya nyambung atau enggak? Maksudnya sekali ngomong A itu dia langsung oh iya saya kerjakan ini nih. Oh ini saya kasih masukan ini tapi nggak paham-paham. Ya sudah, berarti kita ngikutin mereka, gitu loh. Jangan jangan mereka mengikutin kita kalau kayak gitu. Kita ngikutin mereka, kita pantau, gitu loh. Oh sampai di mana sih, gitu loh. Kita Pak sekarang udah bisa mengundang. Sekarang udah sampai mana? Kasarnya gitu. Contohnya aja ya. Oh ini saya sudah mengundang Pak. Baru bisanya mainkan teruskan. Oke, sama lanjutkan.
Ya udah, biarkan kita memberikan ruang dulu, biar mereka punya pengalaman dulu cara mengundang sistem teruskan. Nah, nanti kalau wah ini Pak, kok mengundang teruskan kok lama ya Pak, nggak kayak teman-teman itu. Ya sudah ini saya ada softwarenya, sampean dulu di sini untuk otomatisnya. Kita mantau aja, ngikutin mereka gitu loh. Saya yakin kalau mereka kita kasih ruang seperti kayak gitu, kita jadi jangan mereka ikut kita ya, kita yang ngikutin mereka. Saya yakin loh mereka akan loyal sama jenengan, gitu loh. Saya yakin mereka akan loyal jenengan, gitu loh. Itu yang selama ini saya saya terapkan ya, yang akhirnya eh, maksudnya dari grafik saya itu naik terus, gitu loh, sampai bulan Desember ini naik terus, nggak ada belum menurun, gitu loh. Dan nanti dari makanya jenengan lihat grafiknya jenengan itu yang sudah punya abu ya. Lihat kan itu grafiknya kira-kira itu naik turun atau naik terus. Nah, balik kalau naik terus, nah itu tinggal jenengan tambah ilmunya lagi. Mau diapain gitu loh. Abu-abunya mau diapain gitu loh. Tapi kalau jenengan grafik itu sampai turun, nah ini ada sesuatu kesalahan nih yang harus perbaikin. Cari lagi ilmunya. Habis itu langsung jenengan buat zoom, cari masalahnya, akarnya di mana ini. Ayo kita perbaiki bareng-bareng gitu loh. Kalau jenengan di dalam itu sering apa ya, komunikasi terus, intens, saya yakin loh, abu-abu jenengan pasti akan loyal sama jenengan gitu loh. Jenengan bisa ngasih bisa mencarikan solusi, solusi dan solusi cepat itu. Tapi kalau jenengan dari abu ada pertanyaan terus sampean nggak bisa ngasih solusi, waduh, jenengan yang harus dipertanyakan jenengannya gitu loh, bukan bukan abunya, jenengan yang harus dipertanyain. Oh berarti saya ada kekurangan nih, saya harus mencari. Jadi gini, caranya sih ya kalau biar kita kasarannya nggak bodoh-bodoh amat itu, kita cari aja dari teman-teman ini. Ayo ada pertanyaan kayak ini. Oh ada Pak, ini. Ngono. Tapi jenengan tidak bisa menjawab. Wah, sampean tunda dulu, mungkin paginya WA, nah sorenya sampean balas, gitu loh. Tapi di antara itu kan kita nggak tahu, bingung ini harus solusinya apa. Sampean tanya dulu ke leader-leader, ke upline jenengan, ke mentor jenengan, apa ini harus yang saya jawab, gitu loh. Oh, jawabnya ini, sudah kasih ke bawahnya itu. Nah, biar kita tuh nggak dibilang wah ini upline ini bodoh kira so ngajari aku ini ya. Jangan gitu loh. Jenengan harus mencoba memberikan yang terbaik sama teman-teman. Terus ini juga masukan ya. Selama ini kan kita fokusnya kan cuma di bisnis ini ya. Bisnis ini tentang mengundang, tentang dan ini nih. Lah, aslinya itu eh seperti storytelling itu juga bagus ya, gitu loh. Storytelling itu jadi jenengan silahkan membuat eh, grup sendiri, mungkin di abu-abunya jenengan itu, apa di grup yang besar ini juga nggak apa-apa. Itu jenengan tanya jawab tentang produk, gitu loh. Karena selama ya ini pikiran saya. Karena selama ini walaupun udah di-share-kan juga di mana ini di grup CA berapa itu sudah di-share ini buat obat ini apa Nutrilite yang ini buat ini nih. Tapi itu tidak mengena bagi saya. Yang mengena itu justru kalau ada sharingan seperti kayak gini tanya jawab. Oh ini kalau ada nih saudara saya sakit diabetes itu apa sih? Oh ini pakai ini pakai ini pakai ini itu lebih kena. Kenapa? Langsung nyampen ke memori gitu loh. Habis itu nanti juga kalau bisa dibuatkan mungkin ada teman-teman yang bisa pinter ini apa buat video. Nah itu dibuatkan video itu lebih kena. Karena apa gini? Zaman sekarang itu eh, bukan larinya ke ini apa membaca ya. Sekarang zaman sekarang itu larinya ke video, visual. Contohnya dulu kayak YouTube. YouTube itu kan visualnya tapi untuk apa? Durasinya kan panjang. Sekarang yang laku apa? Durasinya yang pendek-pendek, yang short itu. Nah, itu nanti dibuatkan seperti kayak gitu. Nah, itu nanti sakit diabetes. Nah, nanti dibuatkan seperti kayak gini. Itu masuk masukan grup. Itu akan lebih mengena. Jadi dari beberapa teman itu mungkin
nggak bisa mengembangkan jaringan lewat WhatsApp, nah itu mungkin juga promosi ke sana. Nggak usah nggak usah ini apa? Nggak usah mereka sharing ngomong. Kadang beberapa teman juga nggak bisa ngomong aja. Cukup kasih videonya aja. Ini loh, Pak, Bu, ini juga ada produk untuk diabetes. Nah ini produknya ini. Kalau jenengan mau melihat, silahkan dilihat. Nah itu seperti kayak gitu. Itu untuk masukan aja ya. Terus ini juga untuk seperti mengundang, itu yang jenengan pemanasannya agak susah, jenengan alihkan aja yang ke berbayar. Yang berbayar paham nggak ya teman-teman ya? Nah, itu yang berbayar mungkin harus belajar lagi ya. Tapi saya yakin gini, kalau teman-teman sudah mau belanja, itu yakin untuk finansialnya mereka lebih lah, gitu loh. Jadi mereka untuk mengalokasikan dana itu untuk iklan yang berbayar di WhatsApp, mereka pasti mampu. Alihkan aja ke sana, gitu loh. Karena apa? Kalau kita mengalihkan ke yang ini, yang pemanasan terus, akhirnya mereka nggak dapat tabu, gitu loh. Akhirnya mereka di bimbingan Kopas itu zong terus gitu loh, iya kan? Tapi kalau jenengan yang berbayar, kasarnya mungkin jenengan punya alokasi 100.000 atau 150.000 seminggu gitu ya. Itu saya yakin jenengan pasti dapat tabu itu, yang siap untuk diprospek ke bimbingan Kopas. Mungkin dapat 5 atau 10, udah masukkan itu aja. Karena apa? Kita pengembangan jaringan yang kita untuk pemanasan ini kadang-kadang nggak semuanya sanggup gitu loh. Bahkan pengalaman saya tuh berhari-hari itu habis untuk pemanasan tok gitu loh. Pernah saya mengalami itu waktu awal-awal loh, gitu loh. Tapi dengan kemarin saya berpikir, wah ini enak nih yang berbayarin aja. Sudah. Terus kemarin sudah saya terapkan ke downline saya, front saya, dan berhasil itu. Dan mereka juga dapat abo yang dari situ bahkan mereka sudah join dari berbayar itu, WhatsApp berbayar. Terus mungkin ini terus sebagai leader ya, sebagai leader mohon untuk abu-abunya itu benar-benar diperhatikan gitu loh. Karena jenengan sudah ngajak mereka, ya berarti jenengan harus mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan mereka. Tanggung jawab ya. Karena apa? Kalau kita nggak merasa punya tanggung jawab, atau kadang-kadang ya, ada beberapa leader juga, wah itu tergantung impianmu itu, gitu kan. Oh itu tergantung keseriusan kamu itu. Dari abu yang pemain apa yang abu-abu baru. Tapi kalau jenengan merasa punya jawab untuk menyelesaikan mereka, pasti jenengan akan membantu sekeras-kerasnya, gitu loh. Jadi bantulah mereka, gitu loh. Bantulah mereka memahami dari materi-materi itu, dari materi-materi Pak Sam, dari pemanasan, dari mengundang. Terus ajari mereka untuk gimana caranya apa mengatasi masalah seandainya itu terjadi crash gitu loh. Terjadi crash dalam arti itu nggak bisa mengundang, atau mungkin jenengan bisa ngasih solusi seandainya, oh ini aku mau mau ikut abu tapi suami saya nggak setuju. Nah, seperti kayak gitu kan. Pasangannya nggak setuju. Itu juga jenengan harus bisa ngasih solusi gitu loh. Solusi seperti kayak gini nih. Nah, kalau jenengan nggak bisa ngasih solusi, ya apa leadernya itu nanti gimana caranya untuk mencarikan ke teman-teman gitu loh. Semakin mengerucut gitu loh. Asia kan ini kan kita kan seperti kayak ke atas gini dan mengerucut. Nah, tuh. Mengerucut ke ini. Nah, nah, sebagai leader harusnya seperti kayak gitu. Intinya jenengan harus tanggung jawab gimana caranya mereka sukses. Kalau jenengan punya tanggung jawab itu, saya yakin loh, abu-abu jenengan nggak akan rontok sedikit pun. Gitu loh. Karena kita bisa mengetahui abu-abu serius atau tidak serius itu, ya sambil jalan itu gitu loh. Ya kita sering sharing sama mereka, terus kita sering eh, tanya jawab sama mereka.
kita akan tahu, oh ini abu ini serius ini. Nah, ini potensi ini. Nah, jadi yang potensi-potensi itu jenengan lebih intan lagi gitu loh. Sampai mereka tuh yang abu-abu baru sampai jenengan sampai abu baru itu benar-benar mahir. Jadi seandainya jenengan mereka sudah mahir, ya jenengan agak maksudnya agak kendor lah. Karena apa? Mereka sudah mahir semua, belanja ya oke, masuk website ya oke, mengundang ya oke, terserahnya tuh beli tiket ya oke, apa tiket sigde juga oke. Sudah mau apa? Pantau aja gitu loh. Tapi kalau jenengan belum bisa ini semua, wajib jenengan harus pepet terus. Dipepet ya. Harus mepet terus. Ini kenapa sih? Gitu. Nggak bisa-bisa. Oh mungkin ada kendala ini gitu loh. Oh ini juga ada masalah di sini. Ya jenengan harus mengetahui gitu loh. Lah, kalau kalau seperti kayak gini ini yang saya sisihkan dulu. Nah, saya harus yang potensi-potensi dulu. Itu sebagai leader.